Shalom, selamat pagi rekan-rekan teruna dikasih Tuhan. Kembali lagi pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas kasih dan berkat-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang nanti kami renungkan dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kehidupan kami di hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Rekan-rekan, pembacaan firman kita pada pagi ini terambil dari Daniel 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-18. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya, Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltsazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian. Di tengah-tengah bumi, ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian, dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu, dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu." Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar.
Sekarang engkau, Beltsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan, dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini bercerita bahwa Raja Nebukadnezar bermimpi lagi. Apa sih yang ia mimpikan? Ia bermimpi melihat pohon yang sangat besar dan sangat tinggi. Dan semua makhluk bernaung di bawah ranting dan dahan-dahannya. Namun, pohon tersebut ditebang dan disisakan hanya tunggul pohon yang berada di dalam tanah. Lalu raja pun meminta orang-orang pintar dan bijaksana untuk menyampaikan apa arti dari mimpi tersebut. Nah, salah seorang yang diminta untuk menghadap adalah Daniel, yang disebut juga Beltsazar. Dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, Daniel menyampaikan apa arti dari mimpi tersebut. Pohon yang dilihat oleh raja dalam mimpi tersebut adalah Raja Nebukadnezar sendiri. Dengan kerajaannya yang begitu luas, kekuasaannya yang diketahui oleh dunia. Namun, ternyata masih ada yang maha tinggi. Yang maha tinggi akan menghalau raja dari kekuasaan dan membuat raja hidup di antara binatang-binatang dan kehilangan akalnya. Setelah beberapa waktu, raja akan dipulihkan dan mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas manusia dan dapat memberikan kerajaan kepada siapapun yang dikehendakinya. Lalu rekan-rekan, melalui mimpi tersebut, raja dinasihati untuk merendahkan hati dan tidak sombong. Nasihat ini pun berlaku juga bagi kita semua, bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan, namun juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Dan semua kelebihan dan kemampuan itu, ya berasalnya hanya dari Tuhan, Allah yang maha tinggi. Jadi, pakailah kelebihan dan kemampuan kita untuk menyenangkan Tuhan Allah dan bukan untuk menyombongkan diri. Amin. Rekan-rekan, untuk merenungi firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas kasih dan berkat-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami sudah merenungkan sedikit dari firman-Mu, biarlah Engkau jadikan kami pribadi yang bisa bersyukur atas kelebihan yang Kau berikan dan dapat menggunakan kelebihan kami untuk memuliakan nama-Mu dan bukan untuk menyombongkan diri. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, biarlah Engkau berkati, Engkau pimpin apapun yang akan kami lakukan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, amin. Rekan-rekan, renungan kita pada pagi ini telah selesai, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.